Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak sekalian. Pekan lalu anak-anak sudah menyelesaikan daripada ujian MIT semester 1 dan alhamdulillah sudah terlihat daripada seluruh jawaban dan anak-anak memberikan jawaban yang baik, dan semoga perkembangan daripada cara menganalisis daripada soal-soal cerita itu bisa lebih menjadi baik lagi daripada sebelumnya, karena ke depan soal-soal ataupun pemecahan daripada suatu permasalahan itu akan lebih sering siswa-siswa hadapi dari ujian harian, ujian small test ataupun ujian final test. Jadi biasakan menganalisis soal tanpa harus mengeluh kenapa soalnya kebanyakan soal cerita, karena itu merupakan salah satu bentuk upaya juga dalam melatih karakter menjadi siswa yang lebih kritis, nggak cuma menerima menghafal, setelah dihafal lalu lupa, tapi dengan kita menganalisis kita akan terbiasa untuk bagaimana berupaya mencari suatu solusi dari suatu masalah. Baik, setelah ujian ini kita akan memasuki kepada bab 5. Sama-sama kita lihat di slide. Bab 5 kita itu tentang interaksi sosial. Kajian bab 5 ini yaitu tentang interaksi sosial, ini merupakan kajian yang sangat menarik ya. Kenapa menarik? Karena interaksi sosial adalah satu istilah yang sudah tidak asing lagi, yang sering kita dengar baik itu di buku-buku pelajaran ataupun di berita-berita ya, di koran, di media sosial. Istilah interaksi sosial sudah sering, bahkan kegiatannya pun sudah sering kita lakukan juga. Sekarang kita akan bahas seperti apa interaksi sosial itu dan bagaimana cara berinteraksi dengan baik sebagai seorang siswa di dalam masyarakat, baik itu di rumah ataupun di sekolah ataupun di tempat umum. Karena sekarang kebanyakan orang banyak mengeluh, anak-anak zaman sekarang katanya tidak beretika. Kalau ngomong itu asal ngomong, kalau berbicara itu tidak melihat siapa lawan bicaranya, yang penting dia merasa dia benar lalu dia berbicara dengan menurut pemahamannya. Padahal kita sejak dulu di Indonesia itu, sekalipun kita adalah seseorang yang benar, ternyata dalam menyampaikan kalimat dalam interaksi, sekalipun itu benar, itu memiliki suatu cara-cara tertentu, tidak bisa langsung disampaikan begitu aja. Kita mulai interaksi sosial. Kamu pernah melakukan interaksi sosial? Kalau ini dipertanyakan, jawabannya pernah lah ya. Karena secara sadar ataupun tidak sadar, setiap hari pasti yang namanya manusia akan melakukan interaksi sosial. Kalau ditanya kenapa manusia melakukan interaksi sosial, jawabannya adalah karena kita adalah makhluk sosial. Saya butuh kamu, kamu butuh saya, dan saya tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidup saya tanpa adanya kehadiran orang-orang di sekitar kita. Baik, ini ada contoh pertama. Yang satu namanya Dodi, yang satu namanya ya Tukiem. Lalu Dodi mengatakan, "Hai, kamu baik sekali." Kemudian Tukiem menjawab, "Terima kasih." Kata Dodi, "Kamu baik sekali." Tukiem menjawab, "Terima kasih." Dalam hal ini, apakah ini termasuk interaksi sosial? Nanti kita jawab terakhir. Yang kedua, ada namanya Rocky. Yang kedua namanya Roko. Lalu kata si Roko kepada Rocky, "Hai Rocky." Tapi ternyata Rocky tidak menjawab, dia hanya diam. Roko menyatakan hai, tapi Rocky tidak menjawab. Apakah ini interaksi sosial? Nanti kita jawab. Yang ketiga, ada namanya Canta dan kedua ada namanya Canti. Canta mengedipkan matanya kepada Canti, dan Canti pun membalas. Cuma dalam hal ini Canta tidak berbicara, Canti pun begitu, tidak ada ngomong sepatah kata pun, tapi mereka hanya melakukan seperti gerakan tubuh, itu mengedipkan mata. Canta mengedipkan mata kepada Canti dan sebaliknya. Baik,
Sekarang pertanyaannya, dari nomor 1, 2, dan 3, yang manakah yang termasuk interaksi sosial? Jawabannya adalah yang nomor 1, yaitu yang dilakukan oleh Dodi dan Tukiem. Kenapa, Sir? Kenapa yang dilakukan oleh Canta dan Canti tidak termasuk interaksi sosial? Kan ada saling membalas. Tapi kalau Rocky dan Roko jelas ya, ini bukan interaksi sosial. Karena hanya Roko yang menyampaikan pesan, tapi Rocky tidak membalas. Canta Canti ada saling membalas, tapi apakah ini termasuk interaksi sosial? Jawabannya bukan. Kenapa bukan? Kita bahas mulai. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar anggota masyarakat, yang mana makna dari kata timbal balik ini adalah adanya kegiatan saling membalas. Apabila satu orang mengirimkan suatu tindakan kepada orang lain, misalnya menyapa ataupun menyampaikan suatu kalimat dan kalimat itu mendapatkan balasan, ini yang dimaksud dengan kata timbal balik, saling membalas. Bagaimana apabila tidak terjadi timbal balik atau tidak ada tindakan saling membalas, maka itu tidak dapat dikatakan interaksi sosial. Contoh interaksi sosial ada 3, yaitu interaksi sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Individu dengan individu bermakna individu adalah satu orang dengan satu orang. Lalu individu dengan kelompok bermakna satu orang berinteraksi dengan orang yang lebih dari satu. Biasanya ini terjadi antara guru dengan murid-murid yang ada di dalam kelas. Lanjut, hubungan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ini bisa dicontohkan dalam bentuk pertandingan sepak bola ataupun pertandingan basket dan seterusnya. Kita lanjut ke persyaratan terjadinya interaksi sosial. Ada syaratnya. Pertama namanya kontak sosial, suatu proses yang mengawali terjadinya interaksi sosial. Apabila tidak ada kontak sosial, maka interaksi sosial dikatakan tidak sempurna. Seperti apa contohnya? Seperti orang berjabat tangan ataupun orang menepuk bahu. Jadi orang-orang yang ingin melakukan interaksi sosial pada awalnya biasanya akan dilakukan tindakan kontak sosial. Misalnya seperti kita memanggil, menyapa orang, halo, ataupun kita melambai-lambaikan tangan, itu merupakan salah satu bentuk dari contoh kontak sosial. Dan apabila kontak sosial sudah dilakukan, pasti akan disambung atau dilanjutkan kepada syarat yang kedua, yaitu akan terjadi yang namanya komunikasi. Sudah kita sapa, halo, maka masuk ke syarat yang kedua, langsung kita ngobrol. Namanya komunikasi. Secara pengertian, komunikasi bermakna proses pengiriman pesan dari seorang komunikator kepada komunikan, dan komunikan memberikan balasan kepada komunikator dalam bentuk respon. Misal, contoh, komunikasi pengertian sepanjang ini kita singkat dengan istilah ngobrol. Saya contohkan seperti misalnya kakak meminta tolong kepada adik. Adik, tolong kakak ambilkan es krim di lemari es. Lalu adik menjawab, baik kakak, akan saya ambilkan es krim. Ketika kakak mengatakan, adik ambilkan es krim, kakak berperan sebagai komunikator, orang yang mengirimkan pesan. Ini dia, komunikator. Lalu pesannya apa? Pesannya ambilkan es krim. Pesannya sampai kepada adik sebagai komunikan. Ketika adik menerima pesan, adik disebut sebagai komunikan. Adik sebagai penerima pesan lalu memberikan respon. Apa responnya? Baik kakak, akan saya ambilkan. Yang dilakukan antara kakak dengan adik ini merupakan salah satu bentuk tindakan komunikasi. Jadi ketika sudah melakukan yang namanya kontak sosial dan komunikasi, maka itu sudah memenuhi daripada syarat terjadinya interaksi sosial. Kembali pada contoh kita yang awal tadi, yaitu contoh antara si
Dodi, Tukiem, Rocky, Roko, Canta, dan Canti. Kenapa tadi kita katakan yang termasuk ke dalam interaksi sosial itu adalah Dodi dan Tukiem saja, nomor 1 saja. Kenapa yang nomor 2 dan nomor 3 tidak dikategorikan ke dalam interaksi sosial? Karena nomor 2 dan nomor 3 tidak memenuhi daripada syarat interaksi sosial. Apa syarat interaksi sosial? Syarat interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Nomor 1, ada kontak sosial. Ada kontak sosialnya bisa dikategorikan mereka saling bertatap muka, saling berhadapan langsung. Lalu setelah mereka saling melakukan kontak sosial, mereka saling melakukan komunikasi, ngobrol. Kamu baik sekali, terima kasih. Sedangkan yang nomor 2 ini tidak ya. Si Roko ke Rocky, hai, kata si Roko, tapi Rocky diam, tidak membalas. Ini bukan interaksi sosial. Yang terakhir, Canta dan Canti, memang mereka saling mengedipkan mata, namun dalam teori secara syarat mereka belum memenuhi syarat interaksi sosial. Cukup paham ya daripada interaksi sosial itu sendiri, yaitu pengertian, lalu kepada syarat interaksi sosial. Nah, yang perlu diperhatikan seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan tadi, interaksi sosial bukan sekedar adanya tindakan menyampaikan pesan. Kita dalam hal ini yang perlu kita kedepankan adalah cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Itu yang perlu sangat amat kita perhatikan, terutama khususnya untuk siswa-siswa sekalian. Dalam menyampaikan pesan itu perlu dilihat siapa lawan bicara kita. Apabila lawan bicara kita itu adalah orang yang lebih tua ataupun orang yang tidak sebaya dengan kalian, misalnya berbicara dengan abang, kakak, orang tua ataupun guru, tentu cara berbicara kita akan berbeda sebagaimana kita berbicara kepada teman kita. Namun dalam kenyataan sekarang ini kita sering terpengaruh oleh yang namanya budaya-budaya di luar Indonesia, khususnya budaya barat. Orang barat dalam berbicara kepada orang lain, antara anak dengan orang tua, itu mereka bisa dikategorikan secara adat kita itu tidak seperti orang yang tidak memiliki sopan santun, di mana seorang anak dapat memanggil ayahnya dengan panggilan nama, bukan panggilan ayah. Memang ada 1-2, tapi pada keseringannya anak boleh memanggil nama kepada ayahnya. Itu budaya barat, dan di Indonesia itu tidak dibenarkan. Terlebih lagi ketika seorang siswa berbicara dengan guru, itu perlu diperhatikan dalam bentuk bagaimana tata krama cara kita berbicara. Nah, siswa-siswa SER, pastinya SER tidak perlu banyak memberitahukan, karena saya yakin kelas 7 sekarang ini adalah salah satu bentuk siswa yang sudah paham terhadap hal ini. Nah, mungkin dong ngomong sama orang yang lebih tua itu kurang ajar. Itu kelas 7 pasti sudah mempraktekkan sejak dulu dari SD. Jadi siswa yang sopan, jadilah siswa yang pandai bersikap di lingkungan manapun. Tidak peduli itu lingkungannya itu, mana tahu ada lingkungan, kita tidak memandang lingkungan berdasarkan daripada tingkat ekonomi. Oh, dia orang miskin. Oh, dia orangnya kulitnya tidak putih, kulitnya jelek, rambutnya tidak. Kita adalah orang yang menghargai orang lain dalam bentuk apapun dengan cara saling menghargai dengan sikap saling menghormati. Baik, setelah ini ada soalnya dalam bentuk soal analisis, silakan dijawab, dikerjakan tepat waktu, jangan sampai tidak dikerjakan ataupun lambat mengumpulkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pekan depan akan saya tampilkan video pembahasan daripada soal hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.